Saat dunia melihat pertandingan Prancis melawan Maroko, iman Katolikku melihat kembali sebuah perjalanan iman yang telah berlangsung selama berabad-abad. Bagi banyak orang, ini hanyalah pertandingan sepak bola. Dua negara bertemu untuk memperebutkan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Namun di balik 90 menit pertandingan itu, tersimpan kisah yang jauh lebih panjang. Di wilayah yang kini disebut Prancis, benih kekristenan telah tumbuh sejak abad yang kedua. Pada tahun 177 Masehi, umat Kristen di Lyon mengalami penganiayaan hebat. Santo Photinus, uskup pertama Lyon, wafat sebagai martir, dan Santo Irenaeus kemudian meneruskan pewartaan iman yang menjadi dasar penting bagi gereja perdana. Titik baliknya terjadi sekitar tahun 496 Masehi, ketika Raja Clovis I dibaptis oleh Santo Remigius di Reims. Sejak saat itu, kerajaan Franka menjadi kerajaan besar pertama di Eropa Barat yang memeluk iman Katolik dan tetap bersatu dengan tata suci di Roma. Karena itulah Prancis dikenal dengan julukan Putri Sulung Gereja. Dari tanah Prancis lahir banyak anugerah bagi gereja. Ada Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria yang menjadi salah satu tempat ziarah terbesar di dunia. Medali ajaib yang berasal dari Paris, devosi hati kudus Yesus yang berkembang dari para Lemonial, serta para santo dan santa besar seperti Santa Bernadette, Santa Teresa dari Lisieux, Santo Yohanes Maria Vianney, Santo Vincent de Paul, dan lainnya. Sementara itu, di seberang Laut Tengah, wilayah yang kini menjadi Maroko juga telah mengenal kekristenan sejak abad yang kedua, ketika masih menjadi bagian dari kekaisaran Romawi. Komunitas-komunitas Kristen tumbuh di wilayah Mauretania Tingitana, dan pada tahun 298 Masehi, Santo Marcellus dari Tangier menjadi salah satu martir yang tetap setia kepada Kristus hingga akhir hidupnya. Meskipun kemudian Islam berkembang di Afrika Utara sejak abad ke-7, gereja Katolik tidak pernah benar-benar hilang dari Maroko. Hingga hari ini, gereja tetap hadir melalui Keuskupan Agung Rabat dan Tangier. Karya pendidikan, pelayanan kepada kaum miskin, serta dialog persaudaraan dengan umat muslim masih terus berlangsung. Kunjungan Bapak Paus Fransiskus ke Maroko pada tahun 2019 menjadi tanda nyata panggilan gereja untuk membangun persahabatan dan perdamaian. Hari ini, Prancis dan Maroko kembali bertemu, bukan di halaman-halaman buku sejarah, melainkan di lapangan hijau. Sepak bola akan mencatat siapa yang mencetak gol dan siapa yang melaju ke babak berikutnya. Tetapi, gereja mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap bangsa, terdapat sejarah orang-orang yang rela menyerahkan hidupnya demi Kristus. Kisah dari para santo dan martir, serta warisan iman yang terus hidup hingga sekarang. Karena pada akhirnya pertandingan ini bukan hanya mempertemukan dua tim, ia juga mengingatkan kita bahwa Injil pernah berakar di kedua tanah ini, dan bahwa Kristus datang bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh dunia, membawa kasih, damai sejahtera bagi semua.